Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, ini ada benda bertuah milik Pak Bodo yang kepengen diaktifkan. Ini barangnya ada 4, saudaraku. Ini ada batu mustika awar-awar, dan yang ini itu badar pelosani, saudaraku. Dan yang 2 ini badar besi selonata. Ini dari alam, saudaraku, badar besi selonatanya. Dan begini, saudaraku, kalau badar besi selonata dari alam itu kalau belum dibersihkan, motifnya dia jelas, namun ya seperti ini barangnya. Masih apa bahasanya, kotor. Ini dari alam, saudaraku. Ini belum dibersihkan. Namun minta diaktifkan karena kata beliau itu mau dibawakan ke orang. Karena Pak Bodo itu memaharkan benda bertuah juga, saudaraku, meskipun orangnya tidak bisa mengaktifkan, yaitu minta tolongnya itu ke saya. Jadi saya itu sebagai seorang sahabat, ya, selama niatnya baik akan saya usahakan saya aktifkan. Dan ini benda bertuahnya itu hasil dari berburu Pak Bodo. Seperti ini, saudaraku, kalau hasil alam berburu, bendanya juga asli ori, namun kalau belum dibersihkan seperti ini, saudaraku, belum diwarangi bahasanya. Dan ini, saudaraku, ada contoh badar besi selonata. Ini milik saya yang sudah saya warangi seperti ini, saudaraku. Jadi perbedaannya itu jauh sekali, saudaraku. Coba saudaraku amati, ya. Jauh sekali. Ini sebenarnya yang 2 ini kan punya Pak Bodo. Itu sebenarnya bagus, saudara. Dari batunya itu bagus, namun sayangnya tidak diwarangi. Orangnya juga, beliaunya tidak bisa caranya untuk mewarangi. Jadi ya seperti ini, saya biarkan apa adanya. Karena apa ya, kewajiban saya dimintai tolong buat mengaktifkan, ya saya aktifkan saja lah, seperti itu. Dan yang ini milik saya pribadi, saudaraku, yang sudah saya warangi, saya aktifkan. Ya bagus banget, sudah sempurna istilahnya. Kalau benda bertuah dibawakan ke orang itu sudah sempurna. Dan ini juga, saudaraku, ini ada hampir sama terlihat. Ini batu mustika awar-awar. Ini sebenarnya barangnya bagus sekali kok, saudaraku. Ini nempel magnet, nempel jarum. Seperti ini bawahnya. Ini barangnya kalau ditanya apakah bagus, top banget, saudaraku. Ini top banget karena tuahnya juga sangat bagus. Dan yang jelas, jarang orang yang mau memberikan edukasi, saudaraku. Mungkin karena tidak begitu paham juga. Karena kan banyak, saudaraku, orang yang jualan di YouTube itu banyak, di grup-grup Facebook itu juga banyak. Namun kalau jenis batu awar-awar yang seperti ini itu ada juga yang tidak nempel magnet, saudaraku, yang warnanya hitam coklat ke hitam-hitaman ini. Itu ada juga yang kebanyakan yang tidak nempel magnet. Tapi kalau tidak nempel magnet itu banyak sekali. Dan ini nempel magnet, nempel jarum, saudaraku, itu yang lebih langka. Badar besi selonata itu juga seperti itu, saudaraku. Kalau nempel magnet, nempel jarum itu langka sekali. Apalagi barangnya besar, itu super langka. Itu yang harus dipahami, saudaraku. Dan kalau ditanya soal tua, ampuh yang mana? Badar besi selonata yang tidak nempel sama yang nempel jarum dan nempel magnet.
Ya bagus yang nempel jarum, yang nempel magnet, saudaraku. Kalau ditanya soal tuanya juga ampuh yang nempel jarum, nempel magnet. Kalau ini kayaknya, kalau menurut saya sih nempel magnet, saudaraku. Ini nggak ada magnet pas. Tapi ini kalau saya amati nempel magnet sih, saya yakin nempel magnet. Ini ada pamor kotaknya ini, saudaraku. Ini yang dari alam seperti ini asli ori badar besi selonatanya. Coba dilihat, ini kotaknya juga beda kan, agak persegi panjang. Kalau pamor yang seperti ini itu sebenarnya pamor kuto Mesir. Beda, saudaraku. Yang ini kotaknya segi 4, jadi dia tidak memanjang. Itu pamor gedong. Ini juga agak memanjang, namun ada seperti tumbuk-tumbuk, saudaraku. Sebenarnya badar besi selonata itu pamornya motifnya banyak, saudaraku. Ada pamor melati sinebar, ada juga pamor gedong tumpuk, ada pamor gedong. Kapan-kapan saya bikinkan edukasinya ya, saudaraku. Nanti kalau YouTube-nya rame, karena pasti ditirukan orang-orang kalau setiap saya membuatkan edukasi tentang badar besi selonata. Karena sebenarnya jujur, saudaraku, sebelum badar besi selonata viral itu, ya yang pertama kali bikin edukasinya itu saya. Jadi saya unggah di grup Facebook itu, saudaraku. Jadi akhirnya orang-orang itu ya menirukan juga. Seperti itu. Dan kalau ditanya tuahnya batu mustika awar-awar ini itu sebenarnya buat pagar rumah, saudaraku, buat ojek keselamatan itu bagus juga. Namun kalau yang warna putih seperti ini sebenarnya kalau dipakai pribadi sih bagus yang ini, saudaraku, bagus yang warna hitam yang seperti ini. Itu lebih langka, itu bagus. Ini bawahnya seperti ini, saudara. Bagus yang warna coklat kehitam-hitaman dan nempel magnet, nempel jarum. Kalau ini, saudaraku, ini kenapa kok badar pulosaninya warnanya agak kehitam-hitaman? Karena ini belum diwarangi, saudaraku. Jadi ini sepertinya karatnya tebal sekali. Jadi ya seperti ini batunya berat, saudaraku. Jadi ketahuan kok kalau kita sering pegang, meskipun badar pulosaninya itu karatnya tebal, itu kalau orang yang paham, yang pakarnya itu akan tahu. Badar besi selonata juga berat, saudaraku. Namun masih berat badar pulosani. Dia lebih berat. Badar besi selonata itu berat, namun masih berat badar pulosani, saudaraku. Dan karena itu tadi, saudaraku, ya, Pak Bodo itu setiap punya benda bertuah atau kadang sering minta tolong saya buat mengaktifkan itu, sebagian benda bertuahnya itu memang dimaharkan, saudaraku, ke teman-temannya, ke orang-orang, dan sebagian itu ya dipakai pribadi, itu malah dibawa menantunya Pak Bodo. Itu juga dimaharkan juga. Akhirnya Pak Bodo juga tidak punya, bahasanya, andalan lah. Karena Pak Bodo itu suka jimat, itu benda bertuah ya. Kalau tidak badar pulosani itu ya badar besi seperti itu. Karena ya taunya berburu seperti itu, saudaraku. Jarang tahu benda-benda yang asli peninggalan kuno, itu jarang sekali. Seperti itu. Ya yang dimaharkan bendanya ya seperti ini. Itu saja
beliaunya Pak Boto itu tidak bisa mengaktifkan, ya itu tadi. Kenapa benda ini itu kemarin dimintai tolong ke saya supaya bisa dipakai tuahnya, karena beliau itu kemarin itu kerja jadi petugas pengairan, saudaraku. Kalau malam itu mengalirkan air di sawah-sawah. Itu kan setiap desa gitu, saudaraku, dibagi airnya itu. Dan kebetulan yang dilewati air itu ada sebagian orangnya itu yang agak masih galak-galak. Takutnya malam-malam pas mengalirkan air itu, takutnya Pak Boto itu tahu-tahu dikerocok. Takutnya dikeroyok orang atau dibacok orang. Makanya kemarin itu beliau minta tolong, Gus, itu diaktifkan yang sebagus mungkin, nanti kalau ada yang bagus pilihkan buat saya ya. Dan beliaunya juga minta tolong supaya diisi dengan lembu sikilan, karena beliau kemarin tuh lihat video saya, saudaraku, pas saya testimoni itu di botol aqua itu yang saya tembak, pelurunya bisa mantul kembali lagi, itu memang sengaja saya isi dengan ilmu lembu sikilan, saudaraku. Itu aja hampir kena saya tapi kurang sikilan, tapi pelurunya mental arahnya ke saya itu, saudaraku. Beliau kayaknya kok bisa gitu loh, padahal botol setipis itu kok pelurunya mau mental gitu. Ya niatnya, intinya buat keselamatan lah, saudaraku ya. Seperti itu. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya kali ini. Itu tadi edukasi tentang benda-benda bertuah milik Pak Boto, hasil berburu dari alam. Kalau ditanya barangnya apakah asli alam, jaminan asli ori alam, saudaraku. Seperti ini perwujudannya, apa adanya. Oke, saudaraku, cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya, Gus Edi.